Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kita lanjutkan, kita kaji kembali akidah, dan kita merujuk pada satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala, yaitu Tahdhibut Tashilil Aqidah Al-Islamiyah. Dan kita masuk di pembahasan yang kedua seputar ibadah. Nah, di masalah ibadah ini ada dua hal yang harus kita ketahui. Hal pertama adalah ta'riful ibadati wa bayanu syumuliha, pengertian dari ibadah dan penjelasan seputar ketercakupan ibadah itu dalam ruang lingkupnya itu apa saja. Nah, ibadah itu secara bahasa adalah at-tadlil. Tadlil itu menghinakan diri, penghinaan diri, itu ibadah. Jadi ketika kita ibadah itu pada asalnya kita itu sedang menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang mengatakan Al-Jauhari, asul ubudiyati al-khudu'u wa dhullu. Jadi dasar peribadatan itu adalah perendahan diri dan penghinaan diri. Ini tinjauan secara bahasa. Dan ada pula yang mengatakan ibadah itu ya at-ta'ah, bentuk ketaatan. Ya, ibadah itu bentuk ketaatan. Adapun secara istilah, kalau kita belajar itu biasanya ada pengertian bahasa, pengertian istilah. Nah, ini pengertian istilahnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah itu adalah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinati. Ibadah itu adalah nama yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, berupa perkataan ataupun juga perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi nama yang mencakup seluruh, atau istilah, bisa kita katakan istilah yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, di sini maka berarti ruang lingkup ketercakupan ibadah itu adalah apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi misalkan Allah Ta'ala mencintai apa di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali. Allah itu ridho kepada apa saja. Maka ketika kita melakukannya, itulah yang disebut dengan ibadah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, kemudian ibadah itu ada pertama yang disebut dengan ibadah yang mahdhoh. Mahdhoh itu maknanya murni. Al-ibadatu al-mahdhatu. Jadi ibadah yang mahdhoh. Kita kenal yang namanya ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Nah, kalau ibadah mahdhoh itu apa toh? Ibadah mahdhoh itu adalah al-a'malu wal aqwalu allati hiya ibadatun min asli masyru'iyatiha, yaitu perbuatan dan juga perkataan yang mana itu merupakan bentuk ibadah sejak asal mula atau awal mula disyariatkannya. Jadi perkataan ataupun perbuatan yang itu merupakan ibadah sejak awal mula disyariatkannya. Jadi memang itu sudah disebut dengan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sudah digolongkan dengan bentuk ibadah. Itu namanya mahdhoh, murni ibadah. Artinya satu amalan yang sejak dari awal itu memang dia itu sudah disebut sebagai ibadah, sudah dikategorikan sebagai ibadah. Nah, itu namanya ibadah mahdhoh. Wallati dalla adalilu minan nususi aw ghairiha ala tahrimi sarfiha li ghairillah, yang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah ini menunjukkan tidak bolehnya perbuatan itu diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang masuk dalam kategori ibadah mahdhoh ini apa saja? Ada yang pertama itu adalah al-ibadatu al-qalbiyatu, ibadah qalbiyah. Qalbiyah itu hati, ibadah qalbiyah. Dan ibadah qalbiyah itu dibagi lagi menjadi dua. Ada qaulul qalbi, ada amalul qalbi. Ada ucapan hati, ada tindakan hati, atau ada amalan hati. Jadi ada ucapan, ada amalan. Kalau yang namanya ucapan hati itu adalah i'tiqadun annahu la rabba illallahu. Ucapan hati yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan bahwasanya tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Kemudian juga keyakinan terhadap seluruh asma dan sifat Allah taala, kepada malaikatnya, keyakinan kepada kitab-kitabnya, rasulnya, dan termasuk rukun iman. Maka iman itu kan tempatnya di hati. Ini yang qaulul qalbi yang disebutkan dengan i'tiqadiyah, keyakinan. Ini bagian dari ibadah mahdhoh. Bagian dari ibadah mahdhoh. Karena ibadah mahdhoh itu terdiri dari ibadah qalbiyah, ada ibadah qauliyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Jadi ada 4 pembagian dari ibadah mahdhoh.
Nah, kemudian ada qaulul qalbi, ada ucapan hati, ada keyakinan hati, ada juga amalan hati. Nah, kalau amalan hati itu apa? Yang dimasukkan adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu amalan. Ikhlas itu amalan. Beda dengan keyakinan. Beda kan? Kalau keyakinan itu kan sesuatu yang diyakini. Kalau ikhlas itu kan amalan hati. Jadi dia itu meniatkan hanya kepada Allah. Itu termasuk amalan itu. Amalan hati. Tapi kalau tentang bahwasanya Allah Ta'ala itu maha tinggi, Allah Ta'ala itu memiliki malaikat-malaikat, menurunkan kitab, itu keyakinan, i'tiqadiyah. Jadi amalan hati itu ada yang sifatnya keyakinan, ada yang sifat ibadah qalbiyah itu ada yang sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya amalan. Kalau keyakinan yang tadi, keyakinan Allah itu maha tinggi, keyakinan Allah itu menurunkan rezeki, memiliki asma dan sifat yang baik, kemudian memiliki malaikat-malaikat, itu keyakinan. Itu juga termasuk ibadah itu. Itu juga termasuk ibadah. Jadi kita ketika meyakini hal-hal tadi, itu termasuk ibadah. Nah, ada pula yang sifatnya itu amalan. Kalau amalan berarti ikhlas. Salah satu bentuknya itu adalah ikhlas. Contoh lain, salah satu bentuk amalan adalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Kemudian contoh lain, salah satu bentuk amalan hati itu adalah roja, harapan terhadap pahala dari Allah Ta'ala. Itu amalan hati, bentuk amalan hati. Kemudian salah satu contoh yang lain adalah khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itu bentuk amalan hati. Kalau yang tadi qaulul qalbi, ucapan hati, atau disebut juga dengan keyakinan atau i'tiqadiyah, itu babnya adalah bab-bab yang harus diyakini. Kalau amalan hati, amalan hati itu adalah perbuatan hati. Mengikhlaskan itu kan perbuatan hati. Mencintai Allah, perbuatan hati. Kemudian mengharap, itu perbuatan hati. Takut, itu juga perbuatan hati. Tawakal, sabar, itu juga perbuatan hati semuanya. Itu yang sifatnya ibadah qalbiyah. Yang sifatnya ibadah qalbiyah. Jadi ibadahnya hati. Ya, maka ringkasnya ibadahnya hati itu ada ada ucapan hati, ada amalan hati. Nah, kemudian ada ibadah yang sifatnya qauliyah. Qauliyah itu ucapan lisan. Qauliyah itu ucapan lisan. Salah satu bentuknya adalah mengucapkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Contoh lain adalah membaca Al-Quran, itu kan amalan lisan. Contoh lain adalah berzikir. Zikir kepada Allah juga amalan lisan. Kemudian bertasbih, bertahmid, dan yang lainnya. Kemudian juga termasuk contoh amalan lisan adalah mengajak kepada yang baik, melarang dari yang mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah. Itu juga contoh amalan lisan atau ibadah qauliyah. Ibadah yang sifatnya perkataan. Termasuk juga adalah ta'limul ilmi syar'i, mengajarkan ilmu syara'. Itu juga termasuk ibadah qauliyah. Kemudian ada ibadah yang sifatnya badaniyah. Ini sama dengan namanya, berarti ini dilakukan oleh badan. Contohnya sholat, puasa, haji, tawaf, jihad, itu ibadah yang dilakukan oleh badan. Thalabul ilmi,
Dan ada yang sifatnya ibadah maliyah. Maliyah itu sebagaimana namanya, itu adalah ibadah yang sifatnya harta. Contohnya adalah zakat, sedekah, ya. Kemudian juga kurban. Nah, itu kan ibadah maliyah. Nah, itu yang ibadah mahdhah, ketercakupannya ruang lingkupnya itu. Ya. Ada ibadah yang sifatnya qalbiyah, ya, hati, ada ibadah qauliyah lisan, ada ibadah badaniyah badan, ada ibadah maliyah harta. Nah, sekarang ada istilah jenis yang kedua, itu adalah ibadah ghairu mahdhah, yang tidak murni. Itu kalau diterjemahkan kan ghairu mahdhah itu kan ibadah yang tidak murni. Artinya apa? Adalah al-a'malu wal aqwalu allati laysat ibadatin min asli masyru'iyatiha. Adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak termasuk ibadah sejak awal disyariatkannya. Itu sebenarnya bukan ibadah, tapi kemudian ini berubah menjadi ibadah. Jadi adalah amal-amal, perbuatan atau perkataan yang itu sejak awal disyariatkannya bukan termasuk ibadah. Akan tetapi tatahawwalu bin niyati shalihati, kemudian itu berubah dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik, itu menjadi ibadah. Kemudian itu menjadi ibadah. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam ibadah yang ghairu mahdhah ini, contohnya adalah fi'lul wajibati wal mandubati allati laysat fil asli minal ibadah. Mengerjakan sesuatu yang sifatnya wajib ataupun dianjurkan yang sejak awalnya itu bukan termasuk ibadah sebenarnya. Contohnya itu adalah memberi nafkah kepada diri sendiri, kemudian keluarga. Ini pada asalnya kewajiban saja, kewajiban saja, dan itu tidak dikatakan sebagai sebuah ibadah kecuali diniatkan ibadah. Ya. Maka itu menjadi ibadah yang ghairu mahdhah. Itu menjadi ibadah yang ghairu mahdhah. Kemudian juga contoh yang lain adalah qada'ud dain, membayar hutang. Itu kan wajib itu. Tapi sebenarnya apakah itu ibadah? Bukan ibadah. Cuma kalau dia meniatkannya dalam rangka karena Allah mewajibkan agar amanah, itu menjadi ibadah. Karena kalau saya tidak melakukan ini, saya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu menjadi ibadah. Itu menjadi ibadah. Nah, ibadahnya itu adalah ghairu mahdhah. Berarti bisa bedakan ya, mana ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ya. Mahdhah itu yang pada asalnya sejak asal disyariatkannya itu adalah merupakan ibadah. Ya. Salat, puasa, zakat. Ya. Kalau ghairu mahdhah itu sejak awal pensyariatannya sebenarnya bukan ibadah, tapi bisa menjadi ibadah dengan merubah niat, dengan merubah niat, dengan niat yang baik. Termasuk adalah al-hadiyatu, memberikan hadiah kepada orang lain. Memberikan pemberian, memberikan hadiah, itu ibadah ghairu mahdhah. Itu ibadah ghairu mahdhah.
Kemudian juga birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kemudian ikramud dhaif, memuliakan tamu, itu ibadah ghairul mahdhur. Maka fa'idha fa'alal muslimu hadhihi alwajibati awil mandubati mubtaghiyan bidzalika wajah Allah ta'ala ka'ayyun fiqa ala nafsihi biniyati taqawiyah ala ta'atillahi. Maka apabila seorang muslim dia mengerjakan kewajiban-kewajiban ini atau hal-hal yang dianjurkan ini dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah taala, contohnya seperti tadi dia memberikan nafkah kepada dirinya, dia makan, dia minum, itu kan sebenarnya bukan ibadah, makan dan minum itu. Ini kita minum, kita makan, apakah ini ibadah? Bukan, ini satu hal yang mubah. Tapi kalau kita niatkan at-taqawiyah ala ta'atillah, kalau saya makan, saya minum, ini biar badan saya kuat, bisa ibadah kepada Allah Ta'ala, maka ini menjadi ibadah. Termasuk tidur pun itu bisa menjadi ibadah. Tidur pun itu bisa menjadi ibadah. Ketika seorang, saya tak tidur lebih awal lah, nanti biar saya bisa bangun pagi untuk bisa sholat tahajud. Maka tidurnya itu menjadi ibadah. Saya tak tidur siang, nanti biar saya bisa mudah untuk bangun malam, atau karena nanti malam saya ada pengajian, kalau nanti tidak tidur siang, tidak saya ngantuk, maka saya tidur siang. Ya maka ini menjadi ibadah tidurnya itu. Nah, sesungguhnya seorang muslim ketika dia bisa memanage ini, bisa mengelola kehidupannya ini, maka semuanya bisa menjadi ibadah. Ya kan? Semuanya bisa menjadi ibadah. Bahkan perkara-perkara yang sebenarnya itu mubah, mandi, itu kan mubah, tapi bisa menjadi ibadah dengan niatan tadi. Saya tak mandi ya, biar bersih, biar saya juga melaksanakan perintah Nabi, karena kebersihan itu termasuk bagian dari keimanan. Maka itu menjadi ibadah. Mandi menjadi ibadah. Maka bayangkan, tidak ada satupun perkara yang dilakukan oleh orang mukmin kecuali itu bernilai ibadah. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengelola niat kita di dalam hati itu. Nah, ini sudah urusannya itu urusan niat itu, perkaranya perkara niat. Karena itu yang merubah semuanya. Dari yang sebenarnya itu mubah tadi, yang sebenarnya itu tidak bernilai ibadah, kemudian menjadi ibadah. Maka ini urusannya adalah urusan hati, mengelola niat tadi. Ka'ayyun fiqa ala auladihi biniyati imtithali amrillah, seperti kalau dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan niatan menjalankan perintah Allah, wa biniyati tarbiyatil auladi liya'budullaha, dan juga dalam niatan agar dia mendidik anak-anaknya bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ka'ayyahmila rajulan kabira sinni ala rahilatihi liyusilahu ila ahlihi liyuriyahu min ta'bil masyi mubtaghiyan bidzalika wajh Allah. Contoh lain adalah seseorang itu menggendongkan orang yang sudah tua. Ini memberikan contoh dia, penulis menggendongkan orang yang sudah tua digendong, enggak dinaikkan ke atas kendaraannya agar dia bisa nyaman, tidak capek berjalan, dan dalam hal perbuatannya itu dia meniatkan mubtaghiyan bidzalika wajh Allah,
dia niatkan karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Bahkan nikah pun itu menjadi ibadah kan? Wa ka'ayyan wiya bizawaji ifafan nafsi wa nahwi dzalika. Seperti seseorang itu menikah dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga ifahnya, maka itu menjadi ibadah. Nah, makanya sangat benar sekali kalau kemudian dikatakan bahwasanya semua urusannya orang mukmin itu bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi ibadah. Syaratnya, catatannya itu tadi dia mengelola niatnya, dikelola niatnya. Jadi ketika kita misalkan nyuapi anak, itu menjadi sebuah hal yang berbeda ketika kita sekedar nyuapi karena kewajiban, dengan kalau dia nyuapi penuh dengan kasih sayang, kemudian juga dia niatkan agar sambil dia doakan agar anak ini menjadi anak yang saleh, kemudian dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Dari yang semula itu tidak ada pahalanya, bisa jadi kemudian menjadi ada pahalanya, atau yang semula itu pahalanya biasa menjadi luar biasa. Ini semuanya menjadi menjadi berubah ketika kita bisa mengelola niatan kita. Kemudian juga ketika bapak-bapak ini mencarikan ma'isyah untuk keluarganya, dia menjalankan itu imtithalan li amrillah, saya melaksanakan perintah Allah Ta'ala, kemudian saya niatkan pula ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak saya bisa menjadi anak-anak yang saleh, salihah. Maka itu pun menjadi ibadah dalam setiap langkahnya, setiap keringat yang mengucur dari tubuhnya, termasuk ketika seorang istri dia menyiapkan semua kebutuhan di rumah tangganya, membersihkan, menjaga rumahnya dengan baik, ini pun menjadi ibadah. Maka sesungguhnya ini kembali kepada niat kita, kembali kepada bagaimana kita mengelola hati ini. Nah, makanya di dalam satu hadis ya disebutkan, di hadis Sa'ad ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Nabi sampaikan, walasta tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujilta 'alaiha hatta ma tada'ahu fi imra'atik. Tidaklah engkau nafkahkan, tidaklah engkau memberikan nafkah, dengannya engkau niatkan karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala, kecuali engkau pasti akan diberikan ganjaran atasnya, sampai yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Yang engkau suapkan ke mulut istrimu artinya yang engkau kasihkan kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Maka ini adalah sebuah perkara yang akan diberikan ganjaran. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badri, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan. Sesungguhnya seorang muslim apabila dia memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia yahtasibuha, berharap-harap dengan perbuatannya itu,
mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kecuali itu menjadi sedekah yang bernilai pahala. Akan sangat berbeda ketika seseorang itu melakukannya, oh ini ya karena saya suami ya harus memberikan nafkah kepada istri. Berbeda itu. Karena ini tanggung jawab kan, masalah tanggung jawab. Tanpa kemudian dia niati mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi ibadah. Ya, ketika dia niatkan, oh ya saya memberi, ya, ini kan sebenarnya tidak hilang. Ya, sebenarnya kan tidak hilang ketika dia seharusnya ketika kita ketika kita memberikan kepada keluarga itu dengan pola pikir yang seperti itu. Lah ini saya beri ini sebenarnya kan ini tidak hilang. Wong ini jadi pahala saya. Maka dengan itu dia tidak berat memberikan kepada keluarganya. Wong ini juga saya berikan juga tidak akan hilang. Ini menjadi ibadah. Nah, ini konsep mengelola hati. Nah, kemudian juga termasuk ibadah ghairu mahdhah itu adalah tarkul muharramati ibtigha'an wajah Allah Ta'ala, meninggalkan yang haram karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan yang haramnya tadi karena mengharapkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menjadi ibadah. Itu menjadi ibadah, dan ibadahnya itu jenisnya adalah ghairu mahdhah. Ibadahnya jenisnya ghairu mahdhah. Wa min dzalika tarkur riba, termasuk diantaranya adalah meninggalkan riba. Wa tarkus sirqati, meninggalkan mencuri. Wa tarkul ghisyi, meninggalkan menipu. Wa ghairuha, dan yang lainnya. Fa idza tarakahal muslimu, apabila seorang muslim itu meninggalkan perbuatan-perbuatan tadi, talaban li thawabillahi, dalam rangka mencari pahala dari Allah, wa khaufan min iqabihi, dan karena takut karena hukumannya, wa imtithalan li nahyihi, karena dia melaksanakan apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya, kana dzalika ibadatan yusabu 'alaiha bila nizain, maka itu menjadi sebuah ibadah yang mana seseorang itu diberikan ganjaran atasnya, yang itu disepakati oleh para ulama bila niza. Tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam hal itu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah mimma yadullu ala dzalika haditsu Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menjadi dalil atas hal itu adalah hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di situ annahu qala, Nabi bersabda, ini hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Allah berfirman, apabila hambaku dia punya niat untuk melakukan keburukan, maka jangan kamu tulis sampai dia melakukannya. Jadi orang niat buruk belum ditulis, baru niat sampai dia melakukan niatnya itu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia sudah melakukannya, maka tulislah sebagaimana perbuatannya itu. Semisal perbuatannya itu. Tidak perlu kamu tambah-tambahi, tidak perlu dilipat gandakan. Itu kalau keburukan. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan. Kalau dia meninggalkan niat buruknya tadi karena aku, Allah,
maka catatlah itu menjadi sebuah kebaikan. Ini luar biasa. Jadi orang punya niat buruk nggak jadi malah dapat pahala. Berarti saya tak niat buruk terus ya, terus nggak jadi. Ya nggak begitu. Ya. Jadi ketika dia meniatkan sebuah keburukan nggak jadi dilakukan karena Allah Ta'ala mengingat dosa, itu kan karena Allah berarti, maka malah dapat pahala dia. Malah dapat pahala. Fa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan. Apabila hambaku punya niat untuk melakukan kebaikan dan dia belum melakukannya, maka tulislah satu kebaikan untuknya. Oh, ini niat baik sudah ditulis satu kebaikan, niat buruk tidak ditulis keburukan. Ini kan luar biasanya, maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in amilaha, kalau dia jadi melakukan niat baiknya tadi, faktubuha lahu bi asli amthaliha ila sab'i mi'ati ti'fin. Ini Masya Allah. Kalau dia jadi melakukan niat baiknya tadi, maka tulislah 10 sampai 700 kali lipat pahala untuknya. Ini niat baik. Kalau jadi dilakukan, pahalanya minimal 10. Dilipatkan menjadi minimal 10. Kalau keburukan hanya 1 ditulis 1. Tidak jadi melakukan niat buruk malah dapat pahala. Orang mau niat melakukan kebaikan sudah dapat pahala, baru niat saja. Ini ya jangan niat terus, tidak jadi-jadi. Ini ya yang penting kan niat sudah, ya harus diupayakan. Jadi ada klasifikasi niat yang dapat pahala itu. Jadi tidak semua niat. Ya. Jadi bukan niat main-main, tapi ada upaya. Ada upaya. Ada upaya untuk mewujudkan niat itulah. Itulah yang dikategorikan ulama niat yang berpahala. Jadi niat yang sudah ada upayanya. Jadi tidak niat terus, tidak cuma niat terus, tapi niat yang ada upayanya. Nah kemudian yang ketiga yang termasuk ibadah mahdhah adalah fi'lul mubah, ibadah ghairu mahdhah tadi adalah fi'lul mubahati ibtigha'an wajhallahi ta'ala, mengerjakan perkara-perkara yang mubah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi diantaranya sudah kita sebutkan, ada tidur, ada makan, ada jual beli, termasuk jual beli, ya. Kemudian yang lainnya, jenis-jenis pekerjaan yang lain. Maka fahadhil asya'u wa ma yushbihuha fil asli mubahatun. Maka semua perkara-perkara ini dan yang semisal pada asalnya kan ini sebenarnya sesuatu yang mubah. Pada asalnya ini sebenarnya sesuatu yang mubah. Fa idza nawal muslimu bi fi'liha at-taqawwiya biha ala ta'atillahi wa ma asbaha dzalika kana dzalika ibadatan yusabu 'alaiha. Apabila seorang muslim dia melakukannya dengan niat taqawwiyah, kalau makan tadi ya biar dia kuat badannya, kalau tidur biar dia nyaman badannya untuk ibadah dan yang lainnya, bisa melakukan ketaatan yang lebih, maka itu menjadi ibadah yang akan diberikan ganjaran. Nah, kemudian di antara dalilnya yang lain ini juga disebutkan adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari beliau mengatakan anamu awwalal laili,
saya tidur di awal waktu malam. Jadi saya tidur meruput. Kata Abu Musa al-Asy'ari, fa'akumu wa qad qadaitu hizbi minan naumi. Maka aku bangun dan aku telah menyelesaikan hizbku dari tidur tadi. Saya telah menyelesaikan saya sudah tidur, kemudian saya bangun, fa'aqra'u ma kataballahu li fa'ahtasibu naumati. Maka saya kemudian baca Al-Quran dan saya memiliki niat untuk beribadah di dalam tidur saya. Nah, maka dari omongannya Abu Musa al-Asy'ari ini kan beliau tidur malam, itu menjadi beliau niatkan agar bisa bangun awal, kemudian beliau bisa membaca Al-Quran. Maka tidurnya itu dikategorikan sebagai tidur yang beribadah. Tidur yang beribadah. Maka wahada yadullu ala anna al-ibadata tashmulu hayatal insani kulliha. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ibadah itu mencakup seluruh kehidupan manusia. Ya kan? Ibadah itu mencakup seluruh kehidupan kita. Apa saja itu menjadi ibadah. Mau jalan, mau tidur, mau duduk, mau berbaring, itu semuanya bisa menjadi ibadah dengan catatan gitu tadi. Seseorang punya kemampuan untuk mengelola apa yang menjadi niatan di dalam hatinya. Oleh karenanya, walihada kanat hiya al-ghayah. Oleh karenanya itulah tujuan allati khalaqallahu al-jinna wal insa min ajliha, yang mana Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia itu dalam rangka untuk mencapai tujuan itu. Karena memang seluruh kalau dikatakan misalkan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau ada orang yang ngomong, loh masa orang disuruh ibadah terus? Ya, sesungguhnya semua ruang lingkup hidupnya itu ya ibadah. Maka tidak salah ayat itu. Karena sesungguhnya seluruh ruang lingkup hidupnya itu adalah ibadah. Dan itu adalah tujuannya. Maka itu tidak salah dan tepat. Dan itu pas. Karena memang seluruh aspek kehidupan kita itu bisa menjadi ibadah. Maka tak salah kalau Allah Ta'ala menciptakan kita itu hanya untuk ibadah. Karena memang seluruh aspek kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala khalaqahum liyakhtabirahum fi ibadatihi wa imtithali awamirihi wa sinabi nawahihi. Maka Allah Ta'ala ciptakan manusia dan juga jin itu dalam rangka untuk menguji mereka di dalam ibadah-ibadahnya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam rangka untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Maka fakullu akilin minas tsaqalaini mundu an yablugha ila an yamuta fahuwa fi hali imtihanin wa ikhtibari. Maka semua jin dan manusia, semua orang yang berakal dari kalangan jin dan manusia, karena jin itu juga diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah sebenarnya. Semua yang berakal dari kalangan jin dan manusia sejak dia lahir sampai dia mati itu dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalannya paling baik, yang Allah Ta'ala itu jadikan sebenarnya dalam setiap aspek kehidupannya itu ibadah. Maka siapa di antara kalian yang ibadahnya paling baik? Siapa yang paling bisa mengelola hatinya, mengelola niatannya dalam rangka untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, mungkin kita cukupkan sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai di pembahasan ini ibadah ghairu mahdhah. Insyaallah di kesempatan yang lain kita lanjutkan, kita kaji dengan membahas syarat ibadah ya, dan dasar dari ibadah. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.